Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rosanti, NPM 17630543 dari kelas 6C Reguler Pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dasar manajemen proyek perangkat lunak. Pengertian dari manajemen seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian dari manajemen proyek. Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik, dan pada umumnya untuk menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat untuk yang mempunyai nilai tambah. Sedangkan pengertian dari perangkat lunak ialah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menunjukkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Jadi, untuk penjelasan manajemen proyek perangkat lunak adalah aktivitas dalam memanajemen rekayasa perangkat lunak, dimulai sebelum aktivitas teknis diinisialisasikan dan berlanjut pada keseluruhan batasan, perkembangan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer, serta controlling dengan menggunakan resource yang ada untuk membuat perangkat lunak dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari manajemen proyek perangkat lunak ialah untuk menyediakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan manajer membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sumber daya, biaya, dan jadwal. Estimasi dibuat dengan sebuah kerangka waktu yang terbatas pada awal sebuah proyek sedang berjalan. Sebagai tambahan, estimasi akan berusaha mendefinisikan skenario kasus terbaik dan kasus terburuk. Tujuan perencanaan dicapai melalui suatu proses penemuan informasi yang menuju ke estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan dalam mengembangkan proyek perangkat lunak terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada tahapan initiating, yang kedua ada planning, yang ketiga ada executing, yang keempat ada controlling, dan yang terakhir ada closing. 3 fokus manajemen proyek perangkat lunak. Yang pertama ada people atau manusia, mempertinggi kesiapan organisasi perangkat lunak untuk mengerjakan aplikasi yang semakin kompleks. Yang kedua ada problem atau masalah, objektivitas dan ruang lingkup harus ditetapkan. Pemecahan alternatifnya harus dipertimbangkan, teknik dan batasan pun harus didefinisikan. Adapun yang ketiga untuk fokus manajemen yaitu proses. Proses memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana kerja yang komprehensif bagi pengembang perangkat lunak. Ada 3 elemen penting dalam manajemen proyek menurut Nicholas tahun 2001. Yang pertama ada manajer proyek, ialah seseorang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengintegritaskan usaha kerja dari anggota untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedua ada tim proyek. Tim proyek merupakan kumpulan orang yang biasanya berasal dari area fungsional yang berbeda yang akan saling bekerja sama untuk tujuan untuk mencapai pekerjaan proyek. Yang ketiga ada sistem manajemen proyek. Ini merupakan manajer proyek dan tim proyek harus ada dan digunakan sebagai alat bantu dalam sebuah sistem manajemen proyek. Sistem manajemen proyek dibuat berdasarkan struktur organisasi, proses informasi dan pelatihan, serta prosedur yang mengintegritaskan elemen dari organisasi proyek secara vertikal dan horizontal. Yang selanjutnya ada perancangan proyek perangkat lunak. Manajemen proyek yang berfokus pada kegiatan mengembangkan software,
sifat manajemen proyek harus memenuhi hal-hal seperti menyelesaikan masalah, mengerjakan sesuatu hingga selesai, memiliki batasan waktu mulai dan selesainya, membutuhkan sumber daya dan waktu, bagi beberapa orang merupakan kesempatan dan menarik. Orang yang terlibat dalam proyek perangkat lunak, yang pertama ada manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Yang kedua ada manajer proyek teknis atau pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Adapun yang ketiga praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Yang keempat ada klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak dan pihak lain berkaitan dengan hasil produk. Yang terakhir, pengguna perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak yang dibangun. Di sini ada daur hidup manajemen proyek. Menurut Gustafsson menyatakan bahwa siklus hidup dalam urutan dari kegiatan yang ada di dalam sebuah pengembangan perangkat lunak. Dalam hal ini menegaskan bahwa urutan tersebut tidaklah harus benar-benar terurut, tetapi dapat mengikuti dengan jenis siklus yang dianut oleh pengembang perangkat lunak tersebut. Selanjutnya ada sistem development life cycle, merupakan konseptual yang digunakan dalam manajemen proyek yang menggambarkan tahap-tahap yang terlibat dalam suatu informasi pengembangan sistem proyek, dari studi kelayakan awal melalui pemeliharaan aplikasi sampai selesai. Metode yang digunakan adalah metode waterfall. Metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall ini sering dinamakan siklus hidup klasik, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Waterfall juga adalah salah satu model yang populer dan banyak digunakan dalam daur hidup pengembangan sistem. Jadi dalam kutipan buku Rosa, metode waterfall dalam mengembangkan sistem merupakan proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan metode-metode atau juga model-model yang bisa digunakan orang lain dalam pengembangan sistem perangkat lunak tersebut. Metode waterfall merupakan suatu proses perangkat lunak yang berurutan, dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Yang selanjutnya ada tahapan-tahapan model waterfall. Yang pertama ada recruitment, gathering, and analysis, merupakan pengumpulan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Yang kedua ada desain. Dalam tahap ini pengembangan akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat sehingga algoritma yang detail. Yang ketiga tahapannya yaitu implementasi, adalah tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi kode-kode program. Kode program yang dihasilkan harus berupa model-model yang diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap. Tahapan yang keempat ada integration dan testing. Di tahap ini dilakukan pengembangan model-model yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada software terdapat kesalahan atau tidak. Yang selanjutnya ada verifikasi, adalah klien atau pengguna menguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan yang disetujui. Tahapan yang terakhir adalah operation dan maintenance, yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai dengan yang disetujui. 9 daerah pengetahuan manajemen proyek. 9 daerah pengetahuan manajemen proyek berpikir kunci utama yang harus dikembangkan oleh manajer proyek. 4 inti dari pengetahuan. Yang pertama yaitu manajemen proyek meliputi manajemen ruang, jarak proyek, waktu, biaya, dan kualitas.
Proses-proses tersebut merupakan inti dari daerah pengetahuan karena mereka memimpin untuk tujuan proyek yang lebih spesifik. 4 daerah pengetahuan yang selanjutnya yaitu seperti sumber daya manusia, komunikasi, resiko, dan manajemen pengadaan proyek. Ditempatkan di daerah pendukung karena proses-proses tersebut merupakan proyek yang dilalui untuk tujuan proyek tersebut. Yang terakhir adalah daerah pengetahuan integritas proyek yang menyatukan semua bidang pengetahuan yang ada sebelumnya. Sampailah di penjelasan akhir saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.